Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita persembahkan penyembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Karena karya Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengan lebih sungguh-sungguh kita nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau masih menyertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa sebentar kami Tuhan akan memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu turun Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara.
Kita bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita persembahkan pujian terbaik kita kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian. Ku diberi kuasa.
Inilah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau angkatku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau angkatku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau angkatku. Ku terasa Kau angkatku. Ku terasa Kau angkatku. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kembali sebagian firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman-Mu, untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya firman yang ditaburkan pada saat ini dapat jatuh di tanah hati yang baik ya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya adalah isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu
kita telah memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah. Hari yang teramat penting untuk kita umat Kristen. Tapi kita tidak bisa melupakan peristiwa-peristiwa lain yang tidak kalah pentingnya juga. Karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Jumat Agung dan Paskah terjadi ya. Ada 4 peristiwa penting sebetulnya dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kelahirannya, kedua adalah kematiannya, ketiga adalah kebangkitannya, dan keempat adalah kenaikan Yesus ke surga. Tanpa keempat urutan ini, maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. 4 peristiwa penting ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu daripada yang lainnya. Nah, banyak orang-orang Kristen merayakan Natal besar-besaran, ya. Paskah hanya urutan kedua. Jumat Agung dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dianggap kurang penting. Sehingga kalaupun memperingatinya, pasti hanya dengan cara yang sangat sederhana. Ada serentetan peristiwa yang tidak kalah penting dari semuanya ini, yaitu sebuah perjalanan menuju pemenuhan rencana Tuhan. Dan ini terjadi bermula di Taman Getsemani. Setelah Yesus bergumul dalam komunikasinya dengan Bapaknya, pergumulan yang sangat berat, sampai peluhnya seperti titik-titik darah, dan murid-muridnya malah tertidur. Setelah Yesus berdoa, Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas. Bacaan kita hari ini adalah dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Judul perikopnya adalah Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Pada perikop ini, Yohanes menceritakan tentang penangkapan Yesus. Proses pengadilan yang mencapai puncaknya pada hukuman mati bagi Yesus untuk menunjukkan bahwa ia bukan dikalahkan oleh para musuhnya. Tapi dalam setiap peristiwa itu, Yesuslah yang memegang kendali. Berdasarkan kedaulatannya sendiri dan atas kehendak Bapa, Yesus menyerahkan dirinya sendiri ke tangan para musuhnya. Jika kita mundur sedikit ke dalam perikop sebelumnya, yaitu Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, Yohanes menegaskan bahwa Yesus mengetahui semua peristiwa yang terjadi atas dirinya. Ia sengaja datang ke Taman Getsemani bersama para muridnya untuk berdoa. Taman tempat di mana biasa mereka berdoa. Ia tahu bahwa Yudas akan berkhianat dan menyerahkan dirinya kepada para imam kepala. Ketenangan dan kewibawaannya menggetarkan dan melumpuhkan para musuhnya yang datang meringkusnya. Padahal para musuhnya membawa pengawal bait Allah, bahkan menyertakan prajurit Romawi yang bersenjata lengkap. Yesus tetap memegang kendali saat ia ditangkap dalam Taman Getsemani. Ia masih melindungi Petrus dari kesalahan fatal yang dilakukannya dan membebaskannya dari kesulitan akibat perbuatannya memotong telinga Malchus. Di dalam Yohanes 18 ayat ke-12 akan saya bacakan. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Demi melaksanakan kehendak Bapa, maka Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Pada hakikatnya, tiada kuasa apapun, baik kuasa di dunia ini maupun kuasa gelap yang sanggup menjamah Yesus. Tidak ada. Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap karena ia tahu bahwa itulah jalan yang harus ia tempuh. Jalan salib yang Bapa inginkan untuk ia jalani. Hanya dengan cara itulah keselamatan dapat menjadi bagian hidup dari orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang sudah dipilihnya sejak sebelum dunia dijadikan. Yohanes tidak saja melukiskan bagaimana Yesus tahap demi tahap mengalami penderitaan dan penghinaan.
Ia menegaskan bahwa semua yang Yesus alami terjadi sesuai dengan kehendak Bapa, demi tergenapinya rencana Bapa di bumi ini. Dalam bagian ini, Yesus dibawa menghadap pengadilan dua imam besar, yaitu Kayafas yang merekayasa untuk membunuh Yesus, dan Hanas ayah mertua Kayafas. Dan itu ada di dalam ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, dan karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Di dalam Yohanes 18 ayat 12 dan 13 ini, Yesus dibawa dengan kasar dan sangat kejam oleh para prajurit Romawi dan para pengawal bait Allah. Dia mula-mula dibawa kepada imam besar Hanas dan kemudian mengirimkannya kepada Kayafas. Yohanes mengemukakan kegelapan hati para pemimpin agama waktu itu, bahwa Kayafas sangat benci kepada Yesus. Tidak peduli Yesus benar atau salah. Mereka berkata, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Itu di dalam Yohanes 18 ayat 14. Secara tidak langsung, Kayafas telah menubuatkan kematian Yesus. Kita baca ya, Yohanes 18 ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Betapa jahat dan buruknya perlakuan Kayafas terhadap Yesus. Ia membuat peraturan dan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan perkara Yesus sebelum sidang digelar. Bahkan apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus pun telah diputuskan bahwa Yesus harus mati. Di luar pintu istana Kayafas, Simon Petrus mulai menyangkal gurunya. Di dalam ayat 15 dan 18, Yohanes 18 ayat 15 sampai 18 akan saya bacakan. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar di dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu itu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin masuk waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Dengan susah payah Petrus berhasil masuk ke halaman tempat pengadilan itu diselenggarakan. Akan tetapi Petrus tidak memiliki cukup kekuatan dan keberanian untuk tetap setia. Maka ia berdiri di luar di dekat pintu ruang sidang pengadilan itu. Di dekat pintu itulah ada seorang hamba perempuan, penjaga pintu ruang pengadilan itu, yang bertanya kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Dengan tegas dia berkata, "Bukan." Cukup beralasan bagi Petrus untuk takut seandainya yang mengancam itu Malkus dan berkata, "Inilah dia yang memotong telingaku. Untuk itu aku akan memenggal kepalanya." Namun bila itu hanya seorang hamba perempuan yang sekedar bertanya, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Seharusnya Petrus dapat menjawab dengan tanpa takut, "Memang kenapa kalau aku muridnya?" Ya, betapa cepatnya Petrus menyerah pada pencobaan. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung menjawab, "Bukan." Dan ia telah menyangkal gurunya. Di ayat yang ke-18 tadi disebutkan, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah memasang api arang untuk menghangatkan diri, dan mereka berdiri berdiam di situ. Dan Petrus juga berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka karena suhu udara begitu dingin malam itu. Petrus melakukan kesalahan yang sangat besar karena ia tidak menyertai dan mendampingi gurunya saat gurunya diadili.
Akan tetapi malahan ia berkumpul dengan hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah di luar gedung. Setidaknya, jika Petrus ada di dalam ruang sidang pengadilan mendampingi Yesus, Petrus bisa menjadi saksi bagi Yesus untuk menentang kesaksian-kesaksian palsu dari para lawan Yesus jika ia berada dekat Yesus saat itu. Dan yang lebih buruk lagi adalah ia bergabung dengan orang yang menjadi musuh gurunya. Ia berdiri berdiam bersama-sama musuh-musuh Yesus. Jika Petrus benar-benar mengasihi gurunya, ia tidak akan sempat berdiam menghangatkan diri seperti itu. Sementara gurunya sedang diadili, ditekan, bahkan ditampar, dan diperlakukan sangat kejam dan kasar, mereka membelenggu Yesus layaknya seorang penjahat. Padahal mereka tidak menemukan kesalahan apapun yang dituduhkan ke atas Yesus. Tidak ada surat dakwaan, tidak ada jaksa penuntut. Sang hakim sendiri bertindak sebagai penuntut, dan tahanan itu sendiri harus menjadi saksi bagi dirinya sendiri, berlawanan dengan semua akal sehat dan keadilan. Yohanes melukiskan kisah penangkapan Yesus. Yohanes yang lebih banyak diam dibanding Petrus, malah justru memiliki keberanian untuk mengikut Yesus sampai ke dalam ruang persidangan. Itu ada di ayat ke-15 ya. Sementara Petrus yang bermulut besar malahan menghindari ruang persidangan supaya tidak berjumpa dengan para pengawal dan pembesar. Namun justru Petrus terjerat ke dalam rentetan penyangkalan. Penyangkalan yang pertama ada di ayat ke-17, Bapak Ibu Saudara. Terhadap pertanyaan seorang hamba perempuan. Dan penyangkalan Petrus yang kedua ada di ayat yang ke-26a terhadap orang-orang yang berdiam bersama Petrus. Dan penyangkalan yang ketiga di ayat ke-26b dan ayat 27 terhadap seorang dari keluarga Malkus. Petrus berbohong dan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali demi keselamatan dirinya sendiri. Padahal ia pernah sesumbar dengan mulut besarnya bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Itu terdapat di dalam Matius 26 ayat 33. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 37, dan aku akan memberikan nyawaku bagimu. Itu ujar Petrus, saudara. Suatu kontras sedang dipaparkan Yohanes dalam kisah ini. Meski kisahnya sama, Yesus dikonfrontir Hanas dan Kayafas, dan Petrus dikonfrontir beberapa orang di halaman istana imam besar. Ada 3 penyebab kegagalan Petrus. Yang pertama, ia membawa diri ke dalam pencobaan yang tidak dapat dihadapi, yaitu di tempat musuh Yesus. Padahal Yesus telah meminta murid-muridnya untuk pergi dalam Yohanes 18 ayat ke-8. Tetapi Petrus tidak pergi. Ia malah bergabung dengan musuh-musuh Yesus. Dan yang kedua, ia tidak berjaga-jaga di dalam doa. Petrus terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan, sehingga ia gagal dalam ujian imannya. Dan yang ketiga, ia takut menghadapi konsekuensi bahwa ikut Yesus harus siap menderita. Ia menyangka bahwa mengikut Yesus itu mudah dan akan mendapatkan posisi yang tinggi dalam kerajaan Allah nanti. Maka ketika ia melihat Yesus ditangkap, ia tidak siap mengalami nasib yang sama dengan Yesus. Suatu pelajaran penting dapat kita petik dari kisah ini. Jika kita ingin setia dan berani mengikut Yesus, kita tidak cukup puas mengikut Yesus dari jauh seperti Petrus. Artinya apa, saudara? Menjadi orang Kristen tidak bisa menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang penting ke gereja tiap hari Minggu dan cukup puas dengan ibadah online di rumah saja, dengan alasan menghindari kerumunan mungkin. Atau yang lebih sedikit berohani, ditambah dengan melayani Tuhan katanya. Padahal mereka melayani diri sendiri, supaya dipuji orang atau terlihat sibuk dengan pelayanan. Jika kita mengaku murid Yesus, ikutilah Dia dengan sepenuh hati kita.
dengan kerinduan yang sangat mendalam, dengan passion, dengan gairah, secara terus-menerus menggali firman-Nya untuk semakin mengenal Sang Juru Selamat kita. Kelak kita akan mengerti bahwa semakin kita mengenal pribadi Yesus, semakin kita berani mengambil resiko menderita bersamanya. Karena itu adalah jalan terbaik agar iman dan kesetiaan kita teruji. Kita harus siap memikul salib, saudara-saudara. Kita harus siap memikul salib kita masing-masing agar kita mau bekerja sama dengan Kristus untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bukankah jika kita ingin menjadi murid Yesus, kita wajib memikul salib dan menyangkal diri? Bukan menyangkal Yesus dan meninggalkan salib kita begitu saja, karena kita tidak mau memikulnya. Memikul salib dan menyangkal diri bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan hal ini adalah pergumulan yang berat untuk setiap murid Yesus di sepanjang abad. Dan ini sudah merupakan kewajiban kita semua. Mau tidak mau, saudara. Suka tidak suka, kita harus suka. Itulah harga yang harus dibayar oleh setiap murid Yesus. Menyangkal diri itu harus merelakan diri kita direndahkan, dihina, ya, dicemooh, mungkin dicaci maki, diusir, disalahpahami, tidak dianggap, dan masih banyak lagi, saudara. Di ayat ke-19 kita akan baca Yohanes 18 ayat 19, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Ketika menghadapi pertanyaan dari imam besar mengenai murid-muridnya, Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin melindungi murid-muridnya. Karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Dalam perikop sebelumnya, kita melihat bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang menangkap dia tanpa rasa takut. Walaupun sedang menghadapi momen yang membahayakan hidup Yesus sendiri. Dan dia tidak melakukan apapun yang membahayakan murid-muridnya. Yesus mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai imam. Tugas seorang imam adalah mengajar, berdoa, dan mempersembahkan korban. Setelah Yesus mengajar dan berdoa, ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa, saudara. Yesus telah menyampaikan semua yang ia harus sampaikan kepada murid-muridnya sebagai seorang nabi. Dan sekarang ia akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang imam, yaitu menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan setelah melewati semuanya ini, Yesus memasuki jabatan rajani. Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya dengan pengajarannya untuk menghadapi pencobaan ini, saudara. Dan ia juga sudah mempersiapkan dirinya sendiri dengan selalu berkomunikasi dengan Bapaknya di dalam doa dan juga dalam menghadapi penderitaannya ini. Jika kita mau menerima pengajaran yang Yesus ajarkan dengan seutuhnya, maka kita akan mengikuti teladannya. Keteladanan Yesus harus kita ikuti dengan kebulatan hati kita, yang tak tergoyahkan seperti Yesus berani menghadapi penderitaan tanpa ragu sedikit pun, saudara. Ini bukan soal makanan, pakaian, kehidupan yang kebutuhan hidup yang mendesak, tapi soal nyawa yang dipertaruhkan, saudara. Yesus harus memilih menyongsong salib atau kehilangan kesempatan ketika saatnya tiba. Yesus tidak melarikan diri dari tempat biasanya dia dan murid-muridnya berdoa pada malam hari ketika mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya sepanjang hari. Taman Getsemani merupakan markas, tempat yang tenang, tempat yang disukai oleh Yesus dan murid-muridnya untuk melepas lelah dan juga untuk berdoa setiap malam. Apakah kita memiliki tempat dan waktu khusus untuk berdoa setiap hari? Kita harus mengesampingkan dan meninggalkan semua hiruk pikuk kekhawatiran duniawi, hiburan-hiburan duniawi, kesukaan-kesukaan duniawi, jika kita ingin memikul salib Yesus dengan penuh sukacita dan memelihara persekutuan dengan Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berjalan
dan masuk ke taman kita masing-masing dan menjaga hubungan kita dengan Bapa dan merenungkan penderitaan Yesus di sebuah taman, yaitu taman kita. Oleh penderitaannya itulah kita beroleh kesenangan di dalam taman-taman kita masing-masing. Oleh penderitaannya itulah setiap kutuk dosa sudah dihapuskan dan kita menjadi umat yang berkemenangan. Orang yang menekuk lututnya setiap hari untuk berdoa akan mampu berdiri tegak menghadapi penderitaan, pergumulan, dan tantangan hidup, saudara. Ada kalanya Kristus membawa umatnya ke dalam berbagai kesulitan supaya ia dapat lebih dipermuliakan ketika umatnya dibebaskan dari kesulitan itu. Kesulitan-kesulitan itu adalah kesulitan hidup, pergumulan, penderitaan. Itu semua tidak akan sanggup untuk memisahkan kita dari Kristus. Sehingga kita tidak akan pernah menyangkal Yesus seperti yang Petrus lakukan terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan bisa memakai segala hal, situasi, kondisi, kejadian, peristiwa di sekitar kita untuk menguji apakah kita memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan dan benar-benar mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya dan mengasihi Tuhan dan taat dan setia. Seperti saat-saat ini Tuhan memakai pandemi ini untuk menyaring, menampi kita dalam penampiannya, saudara. Apakah kita gandum atau sekam yang mudah tertiup angin? Pandemi ini baru permulaan penderitaan, saudara. Baru diberi pandemi saja sudah banyak iman orang Kristen berguguran, saudara. Banyak keluarga yang tercerai-berai karena ekonomi. Dan banyak sekali orang-orang Kristen berguguran dan tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Banyak jemaat Tuhan mulai mengundurkan diri dari perhimpunan-perhimpunan bersama, dari komunitas gereja. Mungkin mereka karena kepahitan, karena tersinggung dengan teman seiman, dan mengeraskan hati, dan lari dari komunitas. Atau juga dengan alasan yang tidak jelas, saudara. Dan mereka merasa nyaman dengan kebiasaan baru untuk tidak datang beribadah. Mungkin mereka berdalih menghindari kerumunan karena COVID. Atau juga alasan yang karena saya sudah mengikuti ibadah online. Saya meragukan apakah mereka betul-betul mengikuti ibadah online dengan hikmat dan dengan setia. Jangan-jangan mereka juga sudah tidak mengikuti ibadah online lagi di rumah. Padahal yang tidak boleh ibadah onsite itu lansia dan anak-anak. Tapi mengapa begitu banyak orang-orang yang tidak rindu ibadah lagi mungkin? Berhati-hatilah, jangan-jangan kita ini sekam. Jangan-jangan Tuhan datang seperti pencuri saat kita tidak siap dan jauh dari Tuhan dan menjauhkan diri dari perhimpunan bersama, terpisah dari komunitas kita. Karena itu sangat berbahaya bagi kerohanian kita, saudara. Jangan anggap enteng, karena dari tanda-tandanya kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah saya ini gandum atau lalang? Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan, jangan kita enak-enak di zona nyaman kita, saudara. Dengan alasan-alasan duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan-jangan kita nanti seperti Petrus yang bermulut besar dan suka sesumbar yang muluk-muluk untuk mengasihi Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian menyangkal Tuhan dan menyakiti hati Tuhan dengan tingkah laku kita sendiri. Dengan mulut kita mengaku mengasihi Tuhan, akan tetapi tingkah laku kita menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Mari kita merenungkan di mana posisi kita saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan iman saat ini. Mungkin sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, kesesakan. Mari akan saya doakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami ingin mendoakan saudara-saudara seiman kami yang mungkin saat ini mereka sedang terpuruk. Mungkin mereka sedang mengalami kelemahan iman. Mungkin mereka sedang tenggelam di dalam masalahnya ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka juga dapat Engkau bangkitkan kembali. Supaya mereka tidak menyangkal Engkau ya Tuhan. Tetapi mereka dapat kembali kepada jalan-Mu. Mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan menomorsatukan Engkau dalam kehidupannya. Bapa, kami percaya Tuhan akan melawat setiap kami saat ini ya Tuhan. Bangkitkan kembali iman yang lemah ya Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kami ya Tuhan yang terlalu banyak menghadapi penderitaan sehingga lupa kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau akan melawat kepada anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami yakin ya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa bisa membangkitkan semangat teman-teman kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita seminggu ke depan. Hari Jumat, Komsen Online, pukul 19 sampai dengan 21. Hari Minggu ibadah onsite di Jalan Mangga. Untuk sementara, lansia dan anak sekolah minggu akan dilayani ibadah secara online melalui YouTube. Doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat, dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpah. Salam sehat kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.